Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sword of Chiangye season kedua yang rilis pada tahun 2020 untuk bagian yang ke-6. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan kakek pemotong daging dan kakek pemabuk yang bertemu dengan Hao Tian di dalam perjalanannya. Mereka yang mengenal Hao Tian seketika langsung ketakutan dan tunduk hormat kepadanya. Kemudian Hao Tian mengatakan kepada mereka jika ada tugas yang harus dilakukan oleh mereka berdua. Yang pertama, mereka harus mengantarkan kereta kuda ini kepada Ningki yang saat ini berada di Kerajaan Tang. Dan yang kedua, mereka harus menemui Cumo di kuil siling dengan menyampaikan jika saat ini dirinya akan ke sana. Dan singkatnya, kakek pemotong daging pun mendatangi kuil siling untuk menemui Cumo di sana. Cumo yang melihat kedatangan kakek tersebut langsung terkejut dengan mempertanyakan maksud tujuannya menemui dirinya. Kemudian kakek itu pun langsung mengatakan jika Hao Tian sebentar lagi akan datang ke kuil siling. Keesokan paginya, Bai Fei pun mendatangi Kerajaan Tang untuk menemui Ningki di sana. Kemudian ia mengatakan jika tujuan kedatangannya ingin mengetahui persyaratan yang dibuat oleh Kerajaan Tang mengenai perdamaian antara kedua kerajaan mereka. Lalu Ningki berkata jika Kerajaan Tang hanya meminta semua kerajaan yang berada di bawah kendali kuil siling diberikan kebebasan dan tidak melakukan tekanan apapun terhadap mereka. Mendengar hal itu, Bai Fei mengatakan jika kuil siling hanya meminta Kerajaan Tang untuk menghabisi nyawa Xiao Tian. Dikarenakan Xiao Tian merupakan anak penerus dari sukumu yang telah berkhianat dari kuil siling. Di tempat lain, terlihat kakek pemabuk tiba di gerbang utama Kerajaan Tang. Di sana ia membawa sebuah kereta milik Ningki yang harus ia kembalikan sesuai permintaan dari Hao Tian. Sementara para murid guru besar yang menyadari kedatangan kakek tersebut merasa sangatlah terkejut dan ingin mengetahui maksud kedatangannya. Setelah itu Junmo pun ke Kerajaan Tang untuk menemui kakek itu dengan memintanya agar segera pergi meninggalkan Kerajaan Tang. Namun kakek itu menolaknya dikarenakan saat ini ia hanya ingin mengembalikan kereta tersebut dan bertemu dengan Ningki. Kemudian Ningki pun datang ke sana dan menemui mereka. Yang saat itu Ningki langsung meminta kakek itu agar segera masuk ke dalam Kerajaan Tang. Namun tiba-tiba kakek tua itu pun menyerang Ningki dengan menggunakan kereta yang dibawanya. Dan setelah itu ia pun pergi dari sana. Setelah kejadian itu, Ningki pun bertemu dengan Xiao Tian untuk membahas mengenai masalah perjanjian antara mereka dan kuil siling. Dikarenakan persyaratan dari kuil siling ingin Xiao Tian mati jika ingin berdamai, maka dari itu Xiao Tian pun akan mengakhiri hidupnya demi Kerajaan Tang dan anaknya. Dengan tiba-tiba Xiao Tian pun melompat dari tempat tersebut dan tewas di sana, yang membuat Ningki tidak bisa menyelamatkannya. Li Chen yang merupakan anaknya yang mengetahui kematian ibunya merasa sangatlah bersedih dikarenakan kedua orang tuanya saat ini telah tiada. Dengan perasaan bersedih ia pun berjanji kepada mereka semua jika ia akan menjadi kaisar Kerajaan Tang yang selalu menjalani tugasnya sebaik mungkin. Di tempat lain, saat ini Ningki menemui Putri Liu untuk menyampaikan jika saat ini Xiao Tian telah tiada. Mendengar hal tersebut, Liu seketika merasa bersedih dikarenakan semua orang yang ia sayangi telah pergi meninggalkannya. Bahkan Xiao Tian, orang yang ia benci sekalipun juga telah tiada. Yang pada akhirnya keesokan harinya Putri Liu pun telah resmi dibebaskan dari hukumannya dan kembali untuk menjadi pendamping kaisar Kerajaan Tang. Yang saat ini Putri Liu telah sadar kembali dan akan menemani Li Chen untuk mengatur Kerajaan Tang. Di sisi lain, terlihat Sui dan Ningki saling bertemu. Di sana Sui ingin berpamitan kepadanya dikarenakan ia akan segera kembali ke Kerajaan Dahe. Kemudian Ningki dan Sui teringat semua kenangan di masa lalu di saat mereka bersama. Sui yang merasa bersedih dengan berat hati meninggalkannya dan kemudian ia pun memberikan hormat terakhir untuknya. Singkatnya Hao Tian yang akan sampai di kuil siling, ia pun langsung disambut oleh pendeta kuil cahaya yang telah menunggunya di sana. Dan tak hanya mereka,
Cumo beserta pasukannya juga menemuinya dengan memberikan hormat kepada Hao Tian yang telah kembali. Lalu Hao Tian mengatakan kepada semua yang ada di sana jika saat ini ia berniat ingin kembali ke langit, tempat di mana seharusnya ia berada. Sehingga ia pun memberikan perintah kepada Cumo untuk mempersiapkan ritual tersebut. Sedangkan Ningki yang sedang mengobrol bersama Liu, mereka pun menyadari jika perdamaian antara Kerajaan Tang dan Kuil Siling hanyalah bersifat sementara, dikarenakan saat ini Hao Tian telah kembali dan berada di Kuil Siling. Ia pun meyakini jika kemunculan kakek pemotong daging dan kakek pemabuk berkaitan dengannya, namun ia belum bisa memastikan kebenaran tersebut. Maka dari itu ia meminta Ningki untuk pergi ke Kuil Siling untuk mencari informasi yang berada di sana. Lalu Ningki mengatakan jika saat ini ia tidak bisa pergi kemana-mana, dikarenakan ia harus tetap menjaga Kerajaan Tang. Mendengar hal itu, Liu pun kembali mengatakan jika Ningki terus berada di Kerajaan Tang, maka semua masalah ini tidak akan bisa terselesaikan. Di malam harinya, Ningki pun bermimpi bertemu dengan Sangsang, yang dimana mimpi itu membahas keberadaan kuda hitam saat ini. Terlihat Sangsang mengatakan jika kuda hitam tersebut berada di Kuil Siling, dan jika ingin kuda itu kembali, hanya ada satu cara yang bisa dilakukan, yaitu Ningki harus mengambilnya sendiri. Kemudian Ningki pun terbangun dari tidurnya, namun tiba-tiba ia melihat sebuah kotak di depannya. Ia pun membuka kotak tersebut, yang ternyata kotak itu berisikan sisir yang biasa digunakan oleh Sangsang untuk merapikan rambutnya. Sementara di hutan perguruan, semua murid guru besar sedang merencanakan sebuah misi untuk menghentikan tindakan Hao Tian, yang saat ini Hao Tian sudah berada di Kuil Siling. Setelah itu Liu bersama Junmo dan Xiaosu bertemu di sebuah tempat. Di sana Liu dan Junmo berencana meminjam pedang milik Master Bai, dikarenakan pedang milik Master Bai merupakan terkuat yang sering dipinjam oleh guru besar mereka. Dan mendengar hal itu, Xiaosu berniat menemui Master Bai dan meminjam pedang tersebut. Namun ia tidak hanya meminjam seperti biasa, melainkan berniat memasukkan pedang tersebut ke dalam tubuhnya. Yang pada awalnya tindakan Xiaosu dicegah oleh Liu dikarenakan sangat membahayakan nyawanya. Namun Xiaosu telah membulatkan tekadnya untuk melindungi Kerajaan Tang dengan nyawanya tersebut. Singkatnya, Xiaosu pun mendatangi Master Bai. Di sana ia mengutarakan maksud kedatangannya yang akan meminjam dua kekuatan pedang untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya. Dan Master Bai memperingatkannya jika apa yang ia lakukan dapat membahayakan nyawanya. Namun Xiaosu sudah membulatkan tekadnya dan menerima segala konsekuensi yang ada. Sebelum memasukkan pedang pertama ke dalam tubuh Xiaosu, Master Bai mengatakan jika pedang pertama yang ia masukkan menyebabkan Xiaosu tidak dapat menggunakan kekuatannya lagi. Dan kemudian Master Bai langsung memasukkan pedang pertama ke dalam tubuhnya. Setelah pedang pertama dimasukkan, saat ini Xiaosu sudah menjadi orang biasa yang tak memiliki kekuatan sama sekali. Dan setelah itu Master Bai memasukkan pedang yang kedua ke dalam tubuh Xiaosu. Di malam harinya, terlihat Cumo dan seluruh pengawalnya mendatangi Zimo yang sudah tak berdaya akibat kalah bertarung dengan Ningki kemarin. Di sana Cumo mengajak Zimo untuk tunduk hormat kepada Hao Tian, dikarenakan Hao Tian merupakan anak Raja Neraka yang turun ke bumi untuk memimpin di Kuil Siling. Namun ajakan itu ditolak oleh Zimo, dikarenakan ia tak ingin lagi ikut campur dalam urusan Kuil Siling. Yang tak lama kemudian tiba-tiba Hao Tian pun mengurung Yang Lu dengan cahayanya, sambil mengatakan jika Yang Lu merupakan pria suci yang cocok dijadikan tumbal agar ia bisa kembali ke langit. Yang seketika Yang Lu pun langsung menghilang dari sana. Sementara saat ini, Ningki pun berhasil menyelinap masuk ke dalam Kuil Siling dan menyamar menjadi juru masak di sana. Ia pun melakukan itu supaya bisa bertemu dengan Hao Tian yang ia yakini adalah Sangsang. Singkatnya, Ningki mulai memanjat tebing agar bisa sampai di Kuil Siling di atas gunung. Ia pun secara perlahan mulai mendaki di sana. Ningki yang sedang memanjat tebing tak sengaja bertemu dengan Yang Lu yang dipenjara oleh Hao Tian, dan mereka berdua pun sangat terkejut dikarenakan bertemu dengan kondisi yang tak terduga. Di sana Ningki mengutarakan maksud kedatangannya bukanlah menyelamatkan Yang Lu, melainkan ingin bertemu dengan Sangsang. Yang Lu mengatakan jika Sangsang saat ini telah berubah menjadi Hao Tian yang merupakan anak Raja Neraka.
Dan mustahil Hao Tian itu akan mengenali Ningki lagi. Namun Ningki yakin jika Hao Tian itu pasti akan mengingatnya. Saat itu pada akhirnya Ningki tahu alasan Yang Lu dikurung di sana, dikarenakan Yang Lu akan dijadikan tumbal oleh Hao Tian agar bisa kembali ke langit. Dan mendengar hal itu, Ningki pun berjanji akan membebaskan Yang Lu dari kurungan tersebut. Di tempat lain, Xiao Su pada akhirnya menemukan keberadaan kedua kakek itu. Di sana Xiao Su mengatakan jika ia baru saja tinggal di sekitar sana, dan dikarenakan Xiao Su sudah tidak memiliki kekuatan lagi, maka dari itu ia pun tidak dicurigai dengan menganggapnya hanyalah orang biasa. Di tempat lain, Long Qing menemui Zimo. Di sana Zimo sangat kecewa kepadanya dikarenakan Long Qing yang telah membunuh kakek tua di gua waktu itu untuk mendapatkan kekuatan dan juga mencuri pil ajaib. Long Qing pun meminta maaf atas semua sikapnya selama ini dan berjanji akan setia kepada Zimo dengan menyelamatkan Yang Lu yang saat ini berada di kuil siling. Singkatnya, keesokan paginya, saat ini Yang Lu akan dijadikan tumbal agar Hao Tian bisa kembali ke langit, dan upacara itu pun langsung dipimpin oleh Cumo. Terlihat Ningki berada di sana yang sedang menyamar, dan singkatnya upacara itu pun telah tiba. Terlihat cahaya terang menyinari Yang Lu yang membuat ia berteriak kesakitan. Dari kejauhan Xiao Tang datang ke sana untuk menyelamatkan Yang Lu, namun tiba-tiba dia dihadang oleh pasukan kuil siling. Namun Cumo yang melihat kedatangannya justru menyuruh pasukannya untuk membiarkan Xiao Tang mendekati upacara tersebut. Kemudian Xiao Tang langsung mendekati Yang Lu dan memeluknya. Bahkan ia pun akan membawa Yang Lu pergi dari sana. Namun tindakannya itu pun langsung diserang oleh Cumo. Bei Fei yang melihat itu langsung mengeluarkan kekuatan sangkar burungnya dengan alasan supaya mengurung Yang Lu di sana. Namun selain itu ia juga berniat menghalau serangan dari Cumo supaya tidak membunuh Yang Lu dan Xiao Tang di sana. Dan tak lama kemudian, bayangan hitam langsung menyerang mereka dan membunuh pasukan di sana. Yang ternyata itu adalah ulah dari Long Qing yang seketika langsung menyandra Cumo. Namun di sana usaha Long Qing hanya sia-sia dikarenakan ia dengan mudah diserang oleh Cumo. Dan setelah itu Cumo pun langsung menarik Xiao Tang di sana. Di saat Cumo akan membunuh Xiao Tang, Yang Lu berteriak memanggil nama Ningki yang seketika Ningki langsung keluar dari tempat persembunyiannya. Sang Yang melihat Ningki menjadi sangat senang, namun berbeda dengan Hao Tian yang seketika memberikan perintah kepada kedua kakek tersebut untuk membunuh Ningki di sana. Namun pergerakan mereka berdua ditahan oleh Liu dan Xiao Su yang tiba-tiba datang ke sana dan pertarungan pun terjadi. Yang pada akhirnya pertarungan mereka berdua terlihat seimbang, namun pukulan Liu berhasil membuat kakek pemabuk itu merasakan sakit di tubuhnya. Tak lama kemudian Xiao Su pun datang ke sana, yang tiba-tiba Xiao Su mengeluarkan pedang yang sudah tertanam di tubuhnya, sehingga pedang itu pun langsung tepat mengenai kedua kakek tua tersebut. Hal itu pun membuat mereka berdua sekarat dan terluka parah. Yang ternyata inilah maksud dari Xiao Su melakukan semuanya ini, dikarenakan ia akan menjebak mereka agar pedang yang tertanam di tubuhnya bisa membunuh mereka berdua. Setelah itu Xiao Su pun akhirnya tewas di sana, dikarenakan itu merupakan akibat yang harus diterimanya. Sementara saat ini, Ningki melawan semua pasukan di kuil siling, dan di sana Long Qing juga turut membantu mengalahkan jenderal kuil siling. Tidak hanya itu, Bei Fei juga membantu mereka untuk melawan kuil siling. Dan melihat itu semua, Cumo lalu meminta bantuan kepada Hao Tian untuk memberikan kekuatan cahaya. Dan terlihat Hao Tian langsung mengeluarkan cahaya dan berniat memberikannya kepada Cumo. Namun tiba-tiba kekuatan cahaya dari Hao Tian malah masuk ke dalam tubuh Ningki, dan Hao Tian tersengaja memberikan kekuatan cahaya kepada Ningki. Yang tentu saja hal itu bisa terjadi dikarenakan Hao Tian merupakan Sang. Ia pun terbang ke atas langit dan langsung menyerang semua pasukan kuil siling yang membuat mereka semua langsung tewas di sana. Saat itu Hao Tian pun merasa heran kenapa ia memberikan kekuatan itu kepada Ningki, padahal dari awalnya tidak berniat memberikannya. Namun di sana Sang mengatakan jika Hao Tian adalah dirinya. Tak lama kemudian, Master Bai datang ke sana dan langsung menyerang Hao Tian. Dia pun yakin kedatangan Hao Tian menyebabkan hancurnya dunia. Namun serangan Master Bai tidak berefek apapun, yang seketika Master Bai harus tewas di sana dan berubah menjadi abu.
Setelah itu Ningki dan Hao Tian sedang berbicara melewati telepati. Di sana Ningki bersikeras ingin membawa Hao Tian yang ia yakini adalah Sangsang kembali kepadanya, dikarenakan Hao Tian adalah istrinya. Namun Hao Tian menolaknya dan ia akan membunuh mereka semua di sana. Yang seketika Hao Tian langsung membakar Yang Lu di sana. Tak lama kemudian, setelah itu tiba-tiba langit turun hujan yang membuat Yang Lu pada akhirnya selamat dan tidak terbakar. Ningki dan Yang Lu menyadari jika itu bantuan dari guru besar yang berada di langit yang saat ini mencoba menyelamatkan mereka. Singkatnya Ningki masuk ke kuil siling dengan mencari Sangsang di sana. Sangsang yang telah menjadi roh berusaha memanggilnya namun usahanya sia-sia. Dikarenakan Ningki tidak dapat melihat dan mendengarnya, sehingga Sangsang hanya bisa menangis melihat dirinya yang tak dapat menggapai Ningki di sana. Yang pada akhirnya Ningki pun bertemu dengan Sangsang yang telah berubah menjadi Hao Tian. Ia tahu jika Hao Tian adalah Sangsang yang sudah berubah bentuk. Ia tak peduli jika Sangsang telah berubah menjadi Hao Tian. Meskipun wujudnya telah berubah, ia terus mengingatkan jika Hao Tian merupakan istrinya dengan memintanya untuk kembali kepadanya. Kemudian Ningki pun langsung menarik tangannya, yang seketika Hao Tian langsung melemparnya hingga Ningki terluka. Namun Ningki terus berusaha mendekatinya dengan mengingatkan kenangan mereka saat dulu. Dan Hao Tian pun kembali menyerang dengan tega melukai Ningki hingga terluka parah. Dengan kondisi yang terluka parah, Ningki terus memohon kepadanya agar ikut pulang bersamanya. Namun Hao Tian kembali menyerangnya yang membuat Ningki merasakan sakit yang luar biasa. Di tempat lain, Bai Fei pun mengingat perkataan Ningki jika yang memperkosanya di waktu dulu adalah Cumo. Ia pun teringat di masa lalu di saat ia kehilangan kekuatannya dan terlihat dia dikurung oleh beberapa pasukan di kuil siling yang semuanya itu rencana Cumo yang akan mengambil kesuciannya. Saat ini ia pun mengetahui kebenaran tersebut dan akan membunuh Cumo di sana. Dan Cumo pun mengakui segala perbuatannya. Oleh karena itu Bai Fei yang sangat marah akan membunuhnya. Namun tindakannya itu pun langsung dicegah oleh Zimo dengan mengatakan jika hanya dirinya lah yang boleh membunuh Cumo. Dan Cumo yang tak memiliki kekuatan lagi hanya bisa pasrah dirinya akan dibunuh. Namun Zimo menggagalkan Bai Fei untuk membunuhnya. Bai Fei yang merasa bersedih dikarenakan tidak bisa membunuh Cumo. Pada akhirnya ia pun harus mengakhiri hidupnya sendiri. Di tempat lain, Sangsang pun bersedih melihat Ningki yang terluka parah akibat diserang oleh dirinya sendiri yang menjadi Hao Tian. Dan ia pun menyembuhkan luka Ningki di sana. Yang setelah itu Ningki yang tersadar sangatlah terkejut melihat lukanya sudah sembuh kembali. Singkatnya Ningki pun dipanggil menghadap kepada Hao Tian. Di sini Ningki mengetahui jika Hao Tian tidak akan mungkin membunuhnya dikarenakan Hao Tian merupakan Sangsang sekaligus istrinya sendiri. Yang pada akhirnya Hao Tian yang melihat semangat dari Ningki membuatnya untuk tidak membunuh Ningki. Dikarenakan dahulu Ningki selalu menjadikan Sangsang seorang pelayan, maka dari itu ia pun memberikan kesempatan kepada Ningki untuk menjadi pelayannya. Mendengar hal itu, Ningki pun dengan senang hati menerimanya. Kemudian Ningki pun menjalankan tugasnya seperti pelayan. Ia pun membersihkan ruangan di sana dan saat ini ia sedang membersihkan kaki Hao Tian. Namun saat itu Ningki pun melihat sebuah tanda di kaki Hao Tian yang persis sama dengan kaki Sangsang, yang artinya Hao Tian ini merupakan Sangsang yang telah berubah wujudnya. Setelah itu Ningki pun membuatkan makanan untuk Hao Tian. Dengan mendekatinya Ningki pun mengatakan sesuatu agar ingatannya mengingat kembali kenangan di saat mereka yang selalu bersama. Namun mendengar hal itu, Hao Tian justru tidak ingin memakan makanan tersebut dan segera pergi dari sana. Ningki yang pantang menyerah kembali mengatakan jika Hao Tian merupakan istrinya yang sangat dia cintai. Namun Hao Tian tidak menginginkan kenangan tersebut dikarenakan akibat kenangan itu membuat dirinya tidak bisa kembali ke langit. Mendengar hal itu Ningki pun sangat kecewa akan jawaban dari Hao Tian tersebut yang membuat Ningki bersedih dan pergi dari sana. Namun di saat itu Hao Tian tak sengaja memanggil nama Ningki dan langsung memegang tangannya, yang ternyata ini semua merupakan rencana dari Hao Tian di saat dulu.
yang mana dulu ia turun ke bumi berubah menjadi seorang anak manusia bernama Sangsang yang memiliki sebuah tujuan, yaitu ingin bertemu dengan sang guru besar. Yang saat itu guru besar sangatlah terdengar sekali jika ia merupakan manusia yang paling terkuat di bumi. Oleh karena itu ia hidup di bumi dikarenakan ia ingin bertarung dengan sang guru. Dengan bersamaan Hao Tian pun mengatakan jika sebenarnya ia sangat mengingat kenangan bersama Ningki. Namun ia tidak ingin menerima kenangan tersebut dikarenakan ia merupakan anak dari Raja Neraka dan ia pun harus kembali ke langit. Bahkan akibat kenangan itu ia pun tak bisa ke sana. Oleh karena itu ia pun harus melupakan kenangan itu. Mendengar semua jawaban dari Hao Tian, Ningki pun sangatlah bersedih dikarenakan bagaimanapun juga Hao Tian merupakan Sangsang dan Sangsang merupakan istrinya yang ia cintai selama ini. Oleh karena itu ia pun memutuskan untuk bunuh diri saja dikarenakan baginya hidup ini sudah tidak memiliki arti lagi. Dengan segera Ningki pun terjun ke jurang tersebut yang langsung disusul oleh roh Sangsang di sana. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba Ningki berada di pangkuan Hao Tian yang ternyata saat itu Hao Tian telah menyelamatkannya. Yang saat ini Hao Tian sudah menerima semua kenangan yang saat dulu bersama Ningki. Bahkan saat ini ia pun sudah tidak ingin kembali lagi ke langit dan akan hidup di bumi bersama Ningki, bahagia untuk selamanya. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.